Halo sobat semua, saya akan membagikan cara berternak Brasmoth albinus layer. Untuk anakan biasanya dijual dalam ukuran 3 sampai 4 cm. Kemudian untuk makanan biasa saya memberikan pelet tenggelam, kemudian mentimun dan vitamin. Vitamin yang bisa dibeli di toko-toko ikan, mungkin vitamin yang dibeli di apotek, seperti misalkan metronidazole dan Ascamex untuk obat cacing. Kemudian, untuk cara merawatnya, tentunya kita harus telaten ya dalam merawat anakan Brasmoth ini. Yang pertama harus kita perhatikan filternya, lalu ada aerator, lalu mengganti air secara rutin, dan yang harus diperhatikan adalah populasinya dalam sebuah akuarium atau dalam sebuah bak. Untuk indukan ukuran kurang lebih 15 cm dan media yang dibutuhkan adalah bak atau kontainer, lalu indukan 2 jantan 3 betina, potongan bambu berbuku atau beruas, kemudian pecahan genting tanah liat, filter, aerator, dan air mengalir. Untuk bak kontainer saya menggunakan ukuran 70 kali 40, ketinggiannya 30 cm. Untuk indukan biasanya yang jantan yang sudah matang itu biasanya tumbuh bulu-bulu di sekitar mulutnya. Dan kemudian untuk bambu juga usahakan bambu yang satu dinding itu tidak berlubang dua-duanya. Kemudian untuk persiapan dari calon anakan, kita juga harus mempersiapkan bak atau kontainer, tentunya diisi air yang sudah diendapkan semalam, kemudian ada filter, aerator, dan air yang mengalir. Air yang mengalir ini seperti di alam. Jadi nanti air biasanya saya menggunakan selang aerator yang dihubungkan kepada toren, dan air yang mengalir di bak itu nanti akan keluar dari lubang-lubang kecil yang saya sudah lubangi, sehingga ada pergantian air. Bila mana saya tidak mengganti air secara rutin, tiap harinya sudah tergantikan dengan air yang mengalir. Kemudian untuk media filter saya menggunakan filter talang, di mana ruang pertama itu terdiri dari busa kasar dan busa halus. Kemudian ruang kedua ada bioring, di mana tumbuh bakteri baik, dan kemudian yang ketiga adalah batu seloid dan arang. Jadi di sini secara mekanik yaitu busa kasar, busa halus, lalu secara biologis ada pertumbuhan dari bakteri baik bioring, dan juga secara kimiawi seloid dan arang, perubahan nitrat menjadi nitrit. Kemudian untuk filter bagian mesinnya, ujung saringannya diberikan busa yang dilubangi. Kalau dilihat di sini, saya menggunakan potongan busa yang dilubangi, diameternya sebesar dari mesin filter yang bagian saringannya. Tujuannya adalah supaya di mana nanti anak-anaknya sudah menetas tidak terhisap oleh filter, sehingga tetap air masih terjaga dengan baik, walaupun ikan-ikan Brasmoth anakan berukuran sangat kecil, tapi tetap filter masih bisa nyala dengan menggunakan busa di ujung dari saringan mesin filter. Kemudian saya di sini akan melakukan pemindahan telur dan induk jantan yang sedang menjagai telur-telurnya di dalam sebuah potongan
bambu yang berbuku atau beruas. Kalau diperhatikan di sini, induk jantannya sedang menjagai telur-telurnya, ditandai dengan sirip-siripnya yang digerak-gerakkan secara perlahan-lahan. Itu merupakan tanda dari seekor induk brasmot jantan yang sedang menjagai telurnya. Nanti saya akan perlihatkan di mana di dalam potongan bambu tersebut sudah berisi telur-telur hasil dari indukan betinanya. Nah, maaf ya agak buram. Nah, sini terlihat ada telur-telur yang berwarna kuning, ya, berwarna kuning tua. Nah, itu ada merupakan telur-telur yang dijagai oleh induk jantannya. Lalu secara berhati-hati kita pindahkan potongan bambu tersebut ke tempat atau ke bak yang sudah kita siapkan sebelumnya. Secara berhati-hati kita masukkan, kemudian untuk supaya potongan bambunya tidak bergerak, kita bisa menambahkan potongan dari genteng. Biasanya genteng yang terbuat dari tanah liat, ya. Jadi media untuk penetasan telur itu tentunya potongan bambu yang berisi telur dan induk jantannya, kemudian pecahan genting tanah liat supaya potongan bambu tersebut tidak bergerak-gerak saat berada di dalam air. Kemudian biasanya saya juga menggunakan pot atau mangkuk berbentuk mangkuk dari tanah liat, di mana kalau mangkuk tersebut saya telungkupkan dan saya beri jarak, ya, saya ganjel biasanya dengan batu kali. Itu nanti anak-anak brasmot yang sudah menetas akan mencari tempat di mana mereka bisa berlindung, seperti gua, ya, kalau di kondisi aslinya. Nah, jadi saya membuat atau saya memilih bentuk mangkuk, ya. Ini biasanya pot, ya, kita bisa beli di tempat tanaman, ya. Nah, saya ganjal dengan batu kali supaya ada ruangan di mana ada celah, ya, anakan ikan brasmot itu bisa melewatinya dan berdiam di dalam cekungan dari pot tanah liat tersebut. Nah, untuk penetasan itu ditunggu kurang lebih 10 hari dan dengan ciri-ciri di mana anakannya akan menempel di dinding-dinding atau menempel di pecahan genting maupun di pot tanah liat tersebut. Setelah anakannya terlihat, lalu kita harus memindahkan si induk jantannya ke tempat semula. Terima kasih udah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Kritik dan saran silakan diketik di kolom komentar. Silakan menunggu untuk video selanjutnya. Terima kasih.